Jagat media sosial dan persepakbolaan nasional gaduh dipenuhi kemarahan karena kemenangan timnas Indonesia dirampok oleh wasit bernama Ahmed Alkaf. Anjing, babi, tai bangsat, tolong, cok, goblok, bangsat, stres. Coach Shin Tae-yong sampai menolak bersalaman dengan Panpel Bahrain di konferensi pers seusai pertandingan. No additional minutes. It was 6 minutes. It was more than 9 minutes. The referee's decision, all biased. When we just, Mengenai hal tersebut, ada yang bertanya kepada kami, apakah Alkaf itu klan Habib Baalwi? Ya, benar. Alkaf adalah klan Habib Baalwi. Maka, peristiwa perampokan kemenangan timnas Indonesia menambah daftar deret perilaku klan Habib Baalwi yang nampaknya menunjukkan klan Habib Baalwi tidak menyukai Indonesia, dengki kepada Indonesia, bahkan membenci kita, bangsa Indonesia. Mari kita bahas sedikit lebih panjang. Barangkali ada sebagian supporter timnas Indonesia yang tidak tahu, kami informasikan beberapa hal substansial yang sebaiknya Anda ketahui. Benar bahwa Alkaf adalah salah satu marga dari klan Habib Baalwi. Artinya, wasit yang merampok kemenangan timnas Indonesia merupakan bagian dari keluarga klan Habib Baalwi seperti Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatos, Habib Bahar bin Smith, Habib Taufik Assegaf, Habib Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Untuk Anda ketahui, klan Habib Baalwi tak hanya merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, namun juga mereka di Indonesia merampok sejarah bangsamu, sejarah NU dan Muhammadiyah, dan lain-lain. Memalsukan makam-makam leluhur Nusantara, memalsukan identitas dan silsilah makam-makam leluhur Nusantara. Mereka juga merampok tanah airmu. Mereka mengklaim bahwa Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, tanah Pasundan milik Habib. Habib adalah rajanya pribumi, dan masih banyak lagi lainnya. Klan Habib Baalwi di Indonesia juga merendahkan pribumi Nusantara. Pribumi dibuat mencium kaki mereka. Oh my god, jangan sih. Oh my god, Pribumi didawir atau dipalaki uangnya. Perempuan-perempuan pribumi mereka lecehkan. Pria-pria pribumi yang tidak sejalan dengan mereka persekusi, ditampar, diinjak kepalanya, dan dicaci maki. Gus Dur dicaci, buta mata, buta hati. Kiai-kiai Nusantara dihina dengan sebutan anjing, babi, kera, dan sebutan-sebutan hewan lainnya. Leluhur bangsa kita pun mereka rendahkan. Mereka mengatakan bahwa leluhur kita masih menyembah batu dan pohon jika tidak ada Habib. Bahwa bangsa Indonesia merdeka karena Habib. Imigran Hadrami Yaman lainnya mengatakan bahwa leluhur kita masih tinggal di hutan, gelantungan. Secara tak langsung mereka mengatakan leluhur kita monyet. Dan katanya lagi, merekalah yang mengajarkan leluhur kita berpakaian, bercelana, beragama. Dulu kita babi, kata mereka. Bahasa Sunda, sampurasun dilecehkan, dikatakan campuracun, dan lain sebagainya. Wahai supporter timnas Indonesia dimanapun Anda berada, mungkin sebagian Anda tidak mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia sosial lain selain sepak bola. Namun, ketahuilah bahwa klan Habib Baalwi sedang menjajah bangsa kita. Pelajarilah gerakan mereka dan Anda akan mengerti. Izinkan saya mengajakmu sejenak menengok sejarah klan Habib Baalwi di Indonesia. Klan Habib Baalwi di Indonesia berasal dari Hadramaut Yaman, dibawa oleh penjajah Belanda untuk membantu Belanda menjajah kita, bangsa Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Habib Utsman bin Yahya yang menjadi antek penjajah Belanda. Habib Utsman bin Yahya lah yang menjadi biang keladi dari pembantaian terhadap leluhur kita di Geger Cilegon dan juga di Aceh. Pasca kemerdekaan, klan Habib Baalwi menjadi gembong PKI yang membantai ratusan atau ribuan kiai dan santri NU di peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Mungkin Anda pernah dengar nama Musuh Al-Munawar, DN Aidit, Sofyan dan Fahrul Baragbah. Mereka adalah klan Habib Baalwi dan mereka gembong PKI. Selain itu, anggota klan Habib Baalwi lainnya mengebom Borobudur. Mereka hendak menghancurkan sejarah leluhur bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan tidak ada sejarah satupun mencatat bahwa ada korban dari klan Habib Baalwi
di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pasca kemerdekaan Indonesia di peristiwa gerakan pemberontakan G30 SPKI. Belum lagi doktrin-doktrin sesat dan rasis yang mereka sebarkan di tengah masyarakat. Dan masih banyak lagi lainnya yang tak bisa kami sampaikan seluruhnya di video ini karena pasti akan sangat panjang. Apa-apa yang kami sampaikan di sini, semua video-videonya bertebaran di YouTube. Tidak kami tampilkan di sini, namun Anda bisa mencarinya sendiri di YouTube. Sangat banyak bertebaran di YouTube. Silakan Anda cari. Klan Habib Alwi melakukan semua kejahatan-kejahatan itu mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, sehingga masyarakat kita menjadi takut dan tunduk kepada mereka dengan ancaman kualat, mati su'ul khotimah, tidak memperoleh syafaat Nabi dan masuk neraka. Tapi, apakah benar klan Habib Alwi cucu Nabi? Itu tidak benar. Klan Habib Alwi bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Hal itu sudah dibuktikan secara ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten dan anggota Lembaga Bahsul Masail PBNU Pusat. Dikuatkan pula oleh kajian DNA oleh Dr. Sugeng Sugiarto, peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, dosen Universitas Airlangga, Surabaya. Melanjutkan daripada itu, butuh Anda ketahui, Habib bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Habib juga bukan kata ganti atas frase zuriat Nabi atau keturunan Nabi. Kata ganti atas frase keturunan Nabi adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Habib bukanlah Sayyid dan Syarif. Habib adalah keturunan Yuya, dukun Fir'aun, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Anda tidak perlu takut dengan ancaman kualat, su'ul khotimah, dan ancaman lainnya. Itu kebohongan, itu doktrin sesat. Buktinya, Muhammadiyah tidak percaya klan Habib Alwi cucu Nabi. Muhammadiyah baik-baik saja, dan malah semakin bersinar. Jadi, Anda tidak perlu takut melawan jika dizolimi Habib, dan jika perlu, mengata-ngatainya atau bahkan menggebukinya. Jika perlu, diganyang saja. Jika dizolimi Habib. Assalamualaikum Pak. Ente muslim, kita tentara nasional Indonesia, banyak yang muslim juga. Jangan kamu memprovokasi orang muslim se-Indonesia. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak? Matamu kamu lihat, kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit tentara nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kalau udah dicari sama tentara nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Jangan cuma kau berani yang gebukin tukang ojek, santri, jelas. Sweeping Mbak Alwi, yeah, unyo. Mau sweeping Mbak Alwi, nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Lah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Gua kepret lo. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Rizik kalau berani. Oh ya, satu lagi. Jika Anda hendak berkomentar di akun media sosial Wasid Ahmed Al-Kaf Ba'alwi, Anda pun boleh mengatakan padanya bahwa dia cucu Yuya, dukun Fir'aun, dan klan Habib Alwi adalah sekte sesat, pembenci bangsa Indonesia, dan pembenci serta penista Nabi Muhammad SAW. Banyak loh Habib itu yang menghina Nabi loh. Masa mengatakan sehari semalam bisa mi'raj 70 kali. Nabi Muhammad sendiri saja yang terbesar di dunia, paling disayangi Allah, itu hanya mi'raj sekali seumur hidup. Itu pun tidak dipercaya kok. Kalian bisa ngomong seenaknya, datukmu bisa mi'raj 70 kali. Kalau 70 kali, waktu hari itu hanya 24 jam. Berapa menit sekali mi'raj? Lah ini apa gendeng mangan sabun apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.